Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gedemani Andriana Narayana, absen 6, kelas 11 MIPA 1. Sekarang saya akan menjelaskan apa pengertian dari diabetes mellitus. Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan ciri-ciri berupa tinggi kadar gula atau glukosa darah. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi sel tubuh manusia. Jenis-jenis diabetes. Secara umum diabetes dibedakan menjadi dua jenis, yaitu diabetes tipe 1 dan tipe 2. Diabetes tipe 1 terjadi karena sistem kekebalan tubuh penderita menyerang dan menghancurkan sel-sel pankreas yang memproduksi insulin. Hal ini mengakibatkan peningkatan kadar glukosa darah, sehingga terjadi kerusakan pada organ-organ tubuh. Diabetes tipe 2 merupakan jenis diabetes yang lebih sering terjadi. Diabetes jenis ini disebabkan oleh sel-sel tubuh yang menjadi kurang sensitif terhadap insulin, sehingga insulin yang dihasilkan tidak dapat dipergunakan dengan baik, atau resistensi sel terhadap insulin rendah. Penderita diabetes tipe 2 kira-kira sebesar 95%. Baik, saya akan melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Iputu Reno Swamarlingga, absen 16 dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor risiko diabetes. Yang pertama adalah diabetes tipe 1. Seseorang akan lebih mudah mengalami diabetes tipe 1 jika memiliki faktor-faktor risiko seperti berikut. Yang pertama yaitu memiliki keluarga dengan riwayat diabetes tipe 1. Yang kedua, menderita sebuah infeksi virus. Yang ketiga, diabetes tipe 1 banyak terjadi pada usia 4-7 tahun dan 10-14 tahun. Walaupun diabetes tipe 1 dapat muncul pada semua usia. Tipe 2, diabetes tipe 2, sedangkan pada kasus diabetes tipe 2, seseorang akan lebih mudah mengalami kondisi ini jika memiliki faktor-faktor risiko seperti ini. Yang pertama, kelebihan berat badan atau obesitas. Yang kedua, memiliki keluarga dengan riwayat diabetes tipe 2. Hingga kurang beraktivitas fisik atau olahraga. Yang keempat, menderita tekanan tinggi atau hipertensi. Baik, perkenalkan, nama saya Made Agus Hendari Resawan, kelas 11 IPA 1, absen 23. Di sini saya akan melanjutkan materinya. Dampak diabetes mellitus. Yang pertama itu adalah haus berlebih. Salah satu gejala yang bisa diamati dari pasien diabetes adalah sering merasa haus. Sering merasa haus ini merupakan salah satu tanda tingginya gula dalam darah. Yang kedua, lemas dan tidak berenergi. Permasalahan pada ginjal dan pankreas bisa menyebabkan pasien diabetes lebih cepat lelah, sehingga sulit untuk berkonsentrasi. Yang ketiga adalah komplikasi penyakit. Diabetes menyebabkan kulit kering, kerusakan pada pembuluh darah dan syaraf, ketoasis, jantung, stroke, tekanan darah tinggi, katarak, dan penyakit lainnya. Agung Madi Putra. Saya akan menjelaskan pola makan yang baik bagi penderita diabetes mellitus. Yang pertama, perhatikan jumlah asupan makanan tepat jumlah. Sebetulnya, kebutuhan kalori setiap orang akan berbeda, tergantung kelamin, kondisi kesehatan, berat badan, serta tinggi badan. Konsultasikan dengan ahli gizi untuk mengetahui kebutuhan Anda. Jumlah kalori yang dianjurkan untuk diabetes sehari adalah 25 sampai 30 kalori per kilogram berat badan ideal. Yang kedua, konsumsi berbagai jenis makanan tepat jenis. Kunci utama dalam mengatur pola makan bagi diabetes yaitu konsumsi berbagai macam makanan sehat dari beragam kelompok makanan. Maksudnya adalah jangan memakan makanan yang itu-itu saja. Walau begitu, diabetes harus tetap memperhatikan porsi dan jenis makanan yang dikonsumsi. Yang ketiga, atur waktu makan tepat jadwal. Dilansir dari Kemenkes RI, diabetes dianjurkan untuk makan 3 kali sehari dan diselingi camilan sebanyak 2-3 kali sehari.
Jarak antara waktu makan besar dan selingan adalah sekitar 2,5 jam sampai 3 jam. Camilan diabetes ini diutamakan dari kelompok buah-buahan segar yang kandungan gulanya relatif rendah, yaitu pepaya, salak, melon, jeruk, bengkuang, dan apel. Baik, materi berikut akan dilanjutkan oleh saya, Satrian Nurtan, nomor 39 dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang jadwal makan untuk pengidap diabetes. Untuk makan pagi, dianjurkan untuk memakan roti gandum sebagai pengganti karbohidrat, telur dan kacang-kacangan sebagai lemak dan protein, kemudian sayur dan buah-buahan, dan diusahakan untuk direbus. Untuk makan siang, dianjurkan untuk memakan nasi merah sebagai karbohidrat, biji-bijian dan ikan tuna sebagai lemak dan protein, kemudian sayur dan buah-buahan, dan diusahakan untuk direbus. Selanjutnya, untuk makan malam, dianjurkan untuk memakan oatmeal sebagai karbohidrat, kacang-kacangan dan tempe atau tahu sebagai pengganti lemak dan protein, sayur dan buah-buahan, dan diusahakan untuk direbus. Kemudian, pantangan makanan untuk pengidap diabetes. Yang pertama ada nasi putih dan makanan berbahan dasar tepung terigu. Kemudian ada minuman manis, makanan kaya lemak transparan, buah kering, madu, sirup agave, dan sirup maple, kopi dengan tambahan lain, saus sambal, tomat botolan, kemudian yang terakhir ada saus salad. Baik, begitulah sekiranya presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Ntar dulu ya. Tapi aku nggak tahu ini kemana ke save ya. Berapa Oke, menit? Ya astagfirullah. Nggak ke Lupa ya. record, bos.